Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafi'i, NIM 13 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi konfigurasi DNS server di komputer dan jaringan dasar untuk memenuhi syarat UAS atau ujian akhir semester. Ada beberapa materi yang akan saya terangkan di sini. Yang pertama yaitu definisi DNS, yang kedua fungsi DNS, yang ketiga cara kerja DNS, dan yang terakhir adalah 3 komponen pengelola DNS. Selanjutnya adalah definisi dari DNS. DNS sendiri yaitu Dominant Name System atau yang bisa disingkat dengan DNS adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP ke nama domain atau sebaliknya dari nama domain ke alamat IP. Jadi host komputer mengirimkan queries berupa nama komputer dan dominant name server yang kemudian diberitakan ke dalam alamat DNS. DNS ditemukan pada tahun 1983 oleh Paul McPatrice dengan spesifikasi awal RFC 882. Lalu selanjutnya adalah fungsi DNS server. Yang pertama, melakukan identifikasi alamat komputer dalam suatu jaringan. Setiap komputer yang terhubung dengan jaringan internet pasti memiliki alamat IP tersendiri. Dengan adanya DNS, maka jaringan internet kemudian dapat memetakan komputer tersebut sebagai bagian kecil yang terhubung dalam jaringan. Yang kedua, sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host. Pada dasarnya, setiap pengembang website membutuhkan sebuah host agar websitenya dapat diakses kalangan umum. Dengan adanya DNS, alamat IP dari setiap host akan dapat teridentifikasi sehingga tiap host akan memiliki alamat IP-nya masing-masing. Yang ketiga, melakukan pendataan server email. Setiap kali server email bekerja baik untuk menerima ataupun meneruskan sebuah email, maka data-datanya akan dimonitor oleh DNS. Yang keempat adalah mentranskripsikan nama domain menjadi IP address. Tiap website di internet memiliki domain tersendiri seperti .com, .org, .id, dan sebagainya. Melalui browser biasanya yang terlihat adalah alamat sebuah situs dalam bentuk domainnya. DNS dapat menerjemahkan domain menjadi IP address dan sebaliknya. Yang terakhir, mempermudah user untuk tidak perlu mengingat alamat IP. Jika tidak ada DNS, maka jaringan tidak akan mampu mengakses alamat yang diketikkan pada web browser. Misalnya, ketika kita ingin mengakses www.google.com tanpa adanya DNS, komputer tidak dapat menemukan halaman Google karena alamat IP belum teridentifikasi. Dalam DNS juga memiliki struktur database. Dapat disebut juga sebagai sebuah database yang terdistribusi dengan menggunakan konsep klien dan server. Terdapat suatu server yang mengandung sebagian informasi yang diberikan pada klien menggunakan struktur database. DNS dapat diibaratkan sebagai struktur tree terbaik, dengan puncaknya berupa root node. Dalam sebuah node pada tree terdapat keterangan seperti .org, .com, .edu, dan sebagainya relatif terhadap puncak root node. Jika dalam sistem file Unix, puncak hierarki dinotasikan dengan petik 2, pada DNS dinotasikan dengan petik 2. DNS juga memiliki komponen dari sebuah domain yang dalam hierarki sebagai berikut. Yang pertama adalah root level domain, yang kedua adalah top level domain, yang ketiga second level domain, yang keempat third level domain, dan yang kelima adalah hostname. Lalu materi selanjutnya adalah cara kerja DNS. Ketika Anda mengetikkan sebuah alamat suatu website, misalkan detik.com, maka DNS akan menerjemahkannya ke dalam alamat IP 203.190.242.69 agar dapat dimengerti oleh komputer. DNS biasanya digunakan pada aplikasi terhubung pada internet seperti web browser maupun pada sebuah layanan email. Selain itu, DNS juga dapat diterapkan pada private network maupun internet. Dengan menggunakan DNS, pengguna tidak perlu lagi menghafalkan alamat IP dari sebuah komputer maupun situs pada jaringan internet seperti pada fungsinya tadi.
Cukup menghafalkan hostname atau nama dominannya saja. Bisa jadi alamat IP pada sebuah komputer bisa berubah, tetapi di dalam hostname nama komputer tidak dapat berubah, maka dari itu DNS cenderung konsisten. DNS sangat mudah diimplementasikan dengan protokol internet seperti TCP atau IP. Dan yang materi terakhir adalah 3 komponen pengelola DNS. Yang pertama adalah resolver, adalah klien yang merupakan komputer pengguna pihak yang membuat permintaan DNS dari suatu program aplikasi. Yang kedua adalah recursive, adalah pihak yang melakukan pencarian melalui DNS berdasarkan permintaan resolver kemudian memberikan jawaban pada resolver tersebut. Yang ketiga adalah autoritatif, pihak yang memberikan respon adalah rekursiv, melakukan pencarian respon dapat berupa sebuah jawaban maupun delegasi ke DNS. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.